Buat teman-teman pengguna AC yang mau pasang sendiri AC-nya, ini alat-alat yang perlu teman-teman siapkan. Nah, ini alat pertama yang perlu disiapkan, pairing tools. Ini pairing untuk pairing pipa, alat vakum AC, kunci torsi dari Tasco, kunci Inggris dari Deli, tang dari Deli, adaptor Nepal atau sambungan untuk manifold gate untuk isi freon, cek freon, vakum, lalu cutter pipa, mata bor untuk pasang bracket outdoor, mata bor holso untuk pupuk tembok ya. Ini yang ukuran 50. Ini martil dari Deli, Daktif, lalu ini tang ampere atau flame digital dari Value, dan untuk bor betonnya kita pakai dari RIP. Bor baterai. Nih, yang model begini guys. Dan untuk tambahan kita pakai bor impact dari Makita nih. Lalu untuk manifold gate dari Value yang single aja, kita pakai single ya. Ini selangnya, dan bracket outdoor pakai yang dado tebal ya. Untuk kabel ini kita pakai AC standar ya. Jadi kabel Eterna isi 3 kali 1,5. Ini untuk stop kontak pakai isi 3 dan OB plus, dan ini klem kabel. Dan AC-nya ini kita pakai AC Panasonic standar low voltage LN series. Ini ya. Untuk pipanya kita pakai pipa dari Panasonic. Ini tebal. Dan tangga pakai tangga teleskopik dari RIM ini. Ini guys. Dan ini outdoornya. Kita pasang di situ nanti di tembok itu ya. Oke, kita mulai pasang. Langkah pertama teman-teman harus buka dulu casing atau cover indoor ini ya. Dibuka dulu guys. Kita pasang kabelnya ya. Nah, buka. Ambil kabelnya. Nanti posisi AC di sini ya. Di sini, dan stop kontak sudah ada di sini. Ini. Nah, itu. Nah, perkiraan aja ya, dari indoor ke sumber listrik atau stop kontaknya itu berapa meter? Kalau ini kan dekat, paling 1 meter. Kita potong sekitar 1 meter. Nah, seginilah ya. Ini kabel power ya, untuk kecolokan nanti. Oke, teman-teman masukin ujung kabelnya ke sini. Nah, itu. Lalu kabel power ini ada 3 ya, ada warna coklat, warna biru, warna kuning. Dan untuk kabel power atau colokannya listrik ini ada tulisan LN grounding. L ini yang untuk tiang pasa atau listrik ya, lalu netral warna biru umumnya. Kalau yang atas ini untuk ke arah outdoor. Nah, teman-teman pasang dulu yang warna coklat ke L ya, coklat. Coklat. Kita giniin guys, biar dia kuat ya. Nah, kita yang L. Apa dulu tuh? Yang coklat atau merah biasanya di L ya. Nah, L. Nah, itu kencengin. Lalu yang warna biru di N. Biru ya. Nah, ini untuk posisi kabel power atau yang sumber listrik atau colokan ya. Yang hitam atau coklat di posisi L, biru di N, dan grounding di grounding. Pastikan kabel-kabel ini terpasang dengan kuat dan kendor ya. Jangan sampai kendor. Selanjutnya kabel yang ke arah outdoor unit atau kabel supply indoor dan outdoor.
sama ya, masukin juga sini, bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Seperti itu. Ininya dibuka. Posisi yang coklat ini di angka 1 ya. Yang coklat di angka 1, coklat ini, biru di angka 2, dan grounding di sini. Oke, kita pasang yang coklat dulu. Ini di angka 1 ya. Yang coklat di angka 1, biru di angka 2, dan grounding di sini. Oke, pasang yang coklat dulu. Ini semua pakai lepas dulu. Oke, udah selesai ya untuk posisi kabel. Kabel power bagian bawah, kabel supply indoor outdoor di atas yang angka 1, 2, 3. Angka 1, 2, grounding ini yang ke arah outdoor. Selesai, kita balik AC-nya. Nah, kita balik untuk menentukan titik lubang bobokannya. Kita balik ini, kita pasang dulu deh bracketnya ya, biar kisi-kisi etapnya nggak rusak. Kita pasang dulu. Sekarang kita rapin posisi selang drain di samping atau di bawah pipa ya. Dan kabel power ini, ingat, kabel power tadi yang mana? Yang pendek. Dia jangan ikut dibalut ya, karena dia tetap di dalam ruangan nanti. Ini untuk yang ke arah keluar. Nah, seperti itu. Kita balut dulu pakai isolasi biar gampang. Sininya. Oke, selanjutnya kita balut pakai duct tape. Untuk duct tape ini bebas ya, teman-teman mau pakai yang non lem boleh, yang lem boleh. Yang non lem, yang ini aja, yang lem ya. Nah, kita rapin. Nah, ini nanti untuk yang masuk ke dalam tembok ya. Setelah itu kita pasang bracketnya di sini untuk menentukan titik tengah dan lubang pipanya, lubang bobokannya ya. Nah, kita pasang. Selanjutnya ambil meteran dan spidol. Meteran teman-teman ukur keseluruhan bodi. Keseluruhan bodi. Ini berapa? Anggaplah 80 ya. 80 dibagi 2 berarti 40. Di sini titik tengahnya. Nah, ini titik tengahnya sebenarnya udah ada ya, udah dibuat tuh titik tengahnya di situ. Nah, sekarang menentukan lubang bobokan di tembok nanti, lubang pipa ini ya. Caranya gini, teman-teman ukur jarak pipa ini ke bracket ini, pinggir bracket ini ya. Nah, ini ngukurnya ke sini, ke paling ujung pipa. Nah, di sini ya. Di sini berapa? 9 ya, 9 cm. Artinya pipanya di sini. Dari 1 cm sampai ke 5 cm atau 4 cm, 5 cm di sini. Nah, ini ya. Jadi nanti kita tentukan bobokannya 9 cm dari bracket ini, tapi lubangnya 1 sampai 5 cm gitu guys ya. Dan untuk jarak di sininya di sini. Nah, sini ya, nih. Tuh. Kita garis di sininya. Garis di sini dari bracket. Terus dari sininya juga. Sini di bracket. Tuh, lubangnya ya, lubang pipanya tuh. Kita balik, nanti kan nggak kelihatan tuh, kita balik ya, biar kelihatan.
tengahnya tadi di sini. Oke, selanjutnya kita tentukan titik tengahnya, titik tengah bidang yang akan kita pasang ya. Ini jaraknya ke sini 120, berarti dibagi 2, 60. 60 ini titik tengahnya. Lalu jarak dari plafon itu 15 cm sampai 20 cm ya. Selanjutnya kita pasang bracket. Nah, untuk bracket ini teman-teman bebas ya, mau pakai pisau boleh, mau pakai paku boleh. Kalau ini saya permanen, nggak dipindah-pindah ya, jadi saya pakai paku. Kalau teman-teman mau sementara sifatnya pakai pisau aja, jadi gampang dipindahin. Kalau ini saya pakai paku aja, karena ini sudah ada rencana untuk permanen, nggak dipindah-pindah lagi. Oke, tadi udah dapet titik 15 cm dari plafon. Ini ya. Lalu titik tengahnya di sini, sini. Pasang dulu satu paku di sini. Halo, teman-teman ambil water pass. Oh. Oke, sekiranya udah rata, paku lagi sebelahnya. Nanti pasti ada komentar dari teknisi ya, udah pasang AC pakai paku, bebas ya, teman-teman mau pakai paku boleh, mau pakai pisau juga boleh, nggak ada larangan. Nah, setelah sudah dipasang bracketnya, barulah kita menentukan titik bobokannya. Tadi berapa? 9 cm ya, 9 cm. Nah, 9 cm berarti di sini, terus 5 cm di sini, berarti di sini nanti. Nah, ini udah ukuran lubangnya tadi, berarti kita bobok di sini guys, nih, sini. Tuh. Tuh. Ya. Dan untuk bornya kita pakai bor portable atau bor baterai hammer drill dari Reed. Nah, mata bor hole solo. Ya, ini 50 mili ya. Pasang di sini. Nah, ini ada 3 mode ya. Hammer, ya hammer drill sama hammer. Hammer, drill sama hammer sama drill. Kita pindah ke sini. Drill sama hammer. Nah, oke, kita bor. Nanti posisi lubang bobokan ini agak turun ya. Pas keluar gitu miring keluar. Tentuin dulu titiknya. Pas banget nembus di sini guys. Ini dia. Tuh. Nah, cara pasangnya teman-teman masukin dulu ujung kabel yang ke arah outdoor ya. Ujung kabelnya masukin.
Sorry guys, kita tutup dulu ya. Pipa ini kita tutup biar kotoran nggak masuk. Oke, tutup dulu ujung pipanya biar nggak masuk kotoran ya. Nah, lubang pipanya ini pastikan dia miring keluar ya, miring keluar tuh. Biar nanti AC teman-teman nggak cepet netes di indoornya, nggak netes air ya. Ini agak miring keluar ya, tuh. Oke, selanjutnya kita pasang indoornya. Ujung kabelnya masukin duluan guys, ujung kabel supply indoor outdoor masukin duluan ya. Sampai habis. Nah, setelah itu baru selangren dan pipanya masukin. Yang gini, tuh. Nah, masukin itu baru putar. Putar begini. Nah, sangkutin ya. Ini sangkutin di bracketnya, bagian belakangnya. Ke bawah. Oke. Nah, itu dia. Langsung terpasang ya. Ini pastikan pas. Kalau mau diatur lebih pas lagi, teman-teman bisa buka casingnya, atur untuk di bracketnya ya. Nah, ini udah cukup lah. Lebih banyak. Tuh ya, mantap ya. Kabel powernya nanti ke situ. Nih. Selanjutnya kita ke arah outdoor unit keluar. Nah, selanjutnya kita menentukan titik outdoornya. Teman-teman mau taruh di mana outdoornya? Kita taruh di sini ya, nih, sini aja nih. Kalau untuk teman-teman bebas ya, mau nyamping, mau samping kiri, boleh-boleh aja untuk outdoor. Mau lebih tinggi juga boleh ya. Tapi kalau ada pilihan, outdoor unit ini sejajar dari indoor atau lebih rendah dari indoor. Ini cara menentukannya, kita ukur nih, menentukan kaki bracketnya ya. Ukurnya di sini, di tengah lubang ini guys. 47 cm ya, 47 cm. Oke, kita tentukan yang pertama tingginya mau seberapa, di sini aja nih. Oke, di sini. Titik pertama. Ini bakalan ketutup ya gambar itu. Lalu 47. 47 cm. Pas dikunci ini, gambar kunci ya. Oke, barulah kita tentukan rata enggaknya. Oke, water pass ya guys. Nah, segitu. Setelah dapat titiknya, kita tentukan titik lubang baut dinabolnya nanti ya, nih. Tuh. Satu lagi di sini. Nah. Barulah kita bor pakai mata bor 12 ya. Bor beton 12. Sininya juga. Selanjutnya kita pakai impact ukuran shock 12. Nah. Oke. Kita pasang bracketnya.
sorry, nggak masuk. Nah, ini dulu deh. Nah, kuat ya. Nanti bos ya. Selanjutnya kita lurusin guys, ini pipa ini ya. Kita lurusin dulu tadi. Pastikan nggak patah ya pipanya. Oke. Pipanya kita ukur 3 meter ya, pakai 3 meter. Kalau di pipa itu setiap tulisan ini 1 meter guys. Nah ini ya tulisan, ketemu tulisan ini 1, berarti 1 meter, 2 meter, dan 3 meternya di sini berarti. Nah ini ya, kita potong di sini. Oke, kita potong pakai cutter pipa ya. Oke, setelah potongan pipanya rata ya, bagus. Kita masukin nepelnya. Nepelnya ini ukuran yang 3/8 untuk yang gede ini. Nah, masukin dulu ya, jangan lupa. Ini kita pilih yang lubangnya 3/8. Nah ini 3/8 ya, pasangnya begini. Tuh. Kencengin. Nah, jadi pipanya itu dilebihin sekitar berapa mili tuh, dilebihin ya. Tuh. Barulah kita flaring. Ini ujungnya nanti, ujungnya lancip ini itu di tengah-tengah lubang pipa itu ya. Nih, gini caranya tuh. Ya, dia langsung masuk ke lubang tengahnya. Lubang pipa. Terus putar terus. Intinya kita bikin bibir pipa itu megar melar ya. Nah, itu. Oke, udah cukup. Nah, seperti itu guys. Kiranya kurang, dikencangin lagi, dibikin lagi ya. Kalau merasa kurang. Oke. Nah, bibir pipanya kayak gini guys. Tuh, ya. Lebar gitu jadi. Nah. Gini ya, ujungnya nih. Nah, barulah kita ukur di sini guys nih, kita rapin di sini ya. Perlu dibulatin ini. Nah, kalau teman-teman takut ngebulatinnya, takut patah, pakai ember atau pakai sesuatu yang bulat guys. Biar teman-teman nggak patah ya. Caranya teman-teman konekin dulu ini, ujung yang ini. Nah, sambungin aja dulu ya. Asal nempel dulu nggak apa-apa. Oke. Yang satu lagi kurang turut. Selang untuk selang pembuangan air atau drainasenya bisa pakai selang
Yang model begini ya, bisa juga pakai paralon kalau mau awet, atau selang yang lainnya, selang yang ada seratnya itu kuat. Nah, gini guys. Oh. Selanjutnya kita kencengin ya. Ingat pakai kunci torsi 1, kunci Inggris 1. Pakai kunci torsi biar ada ukuran pasti, jadi nggak kira-kira ya. Kita kencengin yang 3/8 dulu, kunci Inggris 1 nahan, yang 1 kunci torsi untuk kencengin 3/8 nih guys. Nah, lihat tanda panahnya, arahnya ya, arahnya ke sana, berarti ke sini. Kalau pakai kunci Inggris, dua-duanya itu nggak ada ukuran pasti guys. Kalau kunci torsi ini ada ukuran pasti ya. Nah, gitu. Tuh, udah tercapai ya, gampangnya. Jadi bukan kira-kira. Satu lagi yang 1/4. Lihat arah tanda panahnya ke sana juga ya untuk kencengin. Tuh. Nah, tuh udah tercapai tuh guys. Ya. Oke. Selanjutnya kita rapin pipanya, kita bungkus aktif tapi kita rapin dulu nih posisinya ya. Pakai isolasi dulu. Tuh. Tuh kabel ke sini. Untuk ngebalut tempat sempit ini nanti pas di sini sempit ya, teman-teman bikin aktif gulungan kayak gini, gulungan kecil gini. Nah, gini guys. Nah, ada selah yang kebuka ini teman-teman tutup ya. Pakai ujung armaplek nih. Seperti ini guys. Tuh, gitu ya. Armaplek itu maksudnya bungkus pipa ini ya. Satu lagi di sini. Ayo. Rapiin aja ya, tuh. Kalau kegedean dipotong. Nah, seperti itu guys. Nah, biar kuat kita klem ya. Kita atur posisinya. Cakep di sini. Klem sini ya, satu. Sini aja deh. Siap. Oke, gitu ya posisi pipanya nih. Oh. Nah, ini pasang motornya. Oke, ya, dan buat. Atas bawah kali. Oke.
Woi, nopo? Ya. 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 Nah, ini lebihnya segini guys nih, bibirnya ya, bibir pipanya tuh. 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 Ya, yuk. Tuh gitu ya. Pastikan bibirnya ini nggak pecah ya guys. Bibir pipanya pastikan nggak pecah. Kalau pecah dia bocor perannya. Baru kita pasin nih guys. Pasin ke pipanya ya. Nah gitu. Nah ya. Seperti itu ya. Nanti kencenginnya baru kita flaring yang atas, yang kecilnya juga. Nah ini ya. Potong dulu. Kita sesuaiin dulu. Sesuaiin ukurannya sekitar segini ya nih. Baru kita potong. Ukuran pipa 1/4 ya, berarti pakai nepelnya yang 1/4 juga. Nah, terus baru kita flaring juga. Ukuran 1/4 berarti di sini. Nah, gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tuh. Lalu kita pasang, rapin dulu pipanya ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita kencangin, ingat pakai kunci torsi ya guys. Jangan pakai dua-dua kunci Inggris. Satu kunci Inggris, satu kunci torsi. Karena kunci torsi ini ada ukuran pasti ya, jadi nggak kira-kira. Cara pakainya seperti ini guys. Satu kunci Inggris untuk nahan, satu kunci torsi untuk kencengin ya. Nah seperti ini, lihat tanda panahnya ini ke atas kalau kencengin. Sekarang yang pipa kecil ya, yang 1/4. Nah seperti ini. Satu nahan, satu lihat guys ke atas. Tuh. Itu ya. Nanti kalau ini ada ukuran pasti ya. Nah, itu udah kenceng guys ya. Tuh. Tuh. Oke, setelah terpasang pipanya terkonek, kita rapin kabel. Nah, kabel kita buat gini guys. Oke, untuk kabel kita pasang grounding di grounding ya. Ini grounding nih. Ini netral, ini pasah ya. Di sini netral biru, pasahnya warna coklat dan grounding kuning. Nah ini untuk posisi kabel ya guys, sama untuk di indoor. Kalau di indoornya nomor 1 warna coklat, berarti di outdoor juga coklat. Kalau di indoor nomor 2-nya warna biru, berarti di outdoor juga warna biru. Untuk grounding tetap di tempat slot grounding di sini ya nih, grounding. Tuh. Dan ini nanti cantelan untuk tang ampere. Kalau kita mau ukur-ukur ampere kompresor AC-nya. Nah seperti ini, jadi gampang ya nanti cantelinnya. Selanjutnya kita lakukan proses vakum pakai alat vakum value. Lalu manifold gate juga dari value tapi yang single ya. Selang birunya kita sambungkan ke charging port kayak gini guys, biar nanti saat melepas manifoldnya enak ya, nggak ada freon yang kebuang. Buka pengaman
tutup ventilnya. Oke, kita pasang di sini yang satu, tarik dulu mundur. Ujung selang yang satu lagi ke mesin vakum, guys. Posisi ini penekannya kita tekan ya ventilnya. Nah, seperti itu. Jadi selang biru ke manifold gate, terus selang kuning ke sini ya, ke mesin vakum. Nah, seperti ini posisinya. Selanjutnya kita colokin listrik, mana mesin vakumnya. Dan proses vakum ini minimal selama 15 menit ya. Kita hidupin mesin vakumnya. Kita buka manifold gate. Nah, seperti ini guys. Ya. Biarkan prosesnya berlangsung selama 15 menit. Nah, sementara nungguin proses vakum, kita pasang ini ya. Kita pasang powernya, kabel power colokan. Ini guys, ya, kita sesuaikan di sini. Kita potong. Kita pasang dulu yang groundingnya di sini nih, paling ujung ya. Tuh, grounding, kencangin. Selanjutnya yang netral, biru ya, biru sih. Jadi ini di sini yang kiri, paling kiri ini biru atau netral, paling atas itu grounding, dan yang paling kanan yang ada fuse atau sikring ini itu untuk yang pasah atau yang listriknya ya. Kita pasang yang birunya. Kita atur dulu posisi untuk groundingnya biar nggak ganjel. Taruh sini, berarti potong segini. Oke, kelihatan ya, nih. Jadi 3 kabel. Yang kiri, paling kiri bawah ini untuk yang warna biru netral, yang warna kuning grounding di sini, dan yang warna coklat atau listrik pasah ini sebelah kanan yang ada sikringnya. Sekarang kita tutup. Oke, tinggal kita atur posisinya. Nah, yes. Ya. Nah, seperti ini ya posisinya. Tuh, guys. Oke, ini proses vakum sudah berlangsung 30 menitan ya. Kita tutup, kita selesai 30 menit. Terus kita pasang tang ampere di sini, kita ambil kunci L, guys. Kita buka keran valve L-nya ya. Kunci L kita pakai dari Delhi ya. Kunci Inggris juga dari Delhi. Kita buka. Kita lihat tekanan freon sama ampernya. Proses vakum ini dalam kondisi mati ya AC-nya tadi. Oke, kita buka.
Kita mentokin, buka semua. Nah, ini juga yang gedenya, buka semua. Oke, tutup dulu. Kencangin sekalian. Kita hidupin AC-nya. Sorry, belum dinaikin guys. Ini ya. Nah, itu dia mulai bergerak ya, swingnya. Ini tipe standar, cuman remote-nya nggak ketemu. Yang tipe standar adanya yang inverter. Kita pakai aja yang inverter remote-nya. Nah, guys. Tuh, langsung hidup ya. Kita lihat ampernya. 1,3 ya, 1,3 ampere. Kita tunggu. 1,3 tuh ampernya. Tekanan freon kita lihat dulu sebentar guys, ini agak 1,3 tekanan freon di. Oke guys, mantap ya, di 150 tekanannya, ampere di 1,5. Kedua pipa basah nih guys. Tuh, basah semua ya, mantap tuh. Basah berkeringat, netes-netes guys. Kita ke dalam. Dingin. Nah, ini dia. Oke, itu ya, kalau teman-teman mau pasang sendiri AC, yang penting siapin alat-alat pendukung kerjanya, kayak tang ampere, kunci Inggris, dan lain-lain. Oke, selesai guys, kita beres-beres ya, kita rapin, kita tutup, selesai sudah. Selesai sudah pemasangan AC-nya ya, tuh. AC Panasonic standar low voltage, airnya terus tuh. Kedua pipa basah, tuh, mantap guys. Suaranya senyap. Kita deketin mikrofon, nggak ada suara guys, suara angin doang dari kipasnya. Maksudnya nggak berisik ya. Kita ke dalam. Langsung kerasa. Maknyos. Ini dia. Hasilnya. Mantap ya. Mantul guys, dinginnya tuh.